Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 1% lebih ke angka 7.736. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten yang terpantau mulai dilepas Saratoga. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih oke. Dan ternyata direkturnya kembali masuk melakukan akumulasi di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham XL yang hari ini terpantau masih turun 1% lebih ke harga 2.720. Dan jika kita perhatikan di grafik, secara teknikal sebenarnya XL saat ini masih oke. Pada perdagangan hari ini masih candle hijau walaupun turun 1% lebih dan saat ini masih mencoba untuk bertahan di support 2.700. Bisa kita lihat di sini, untuk resisten ada di 3.000. Sebelumnya XL mencoba break 3.000 gagal break, saat ini malah turun di bawah 2.800. Dan setelah itu bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk turun di bawah 2.700, XL masih bisa bertahan. Dan untuk garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini ada di sekitar 2.620. Jadi secara teknikal untuk tren jangka menengah sebenarnya XL masih oke. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul Direktur XL diam-diam tampung saham di harga bawah. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Direkturnya masih membeli saham di sekitar harga 2.690. Jadi masih di sekitar daerah support ini. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham XL, misalnya saat ini masih bisa di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50. Atau teman-teman bisa jadikan 2.600 untuk target stopnya. Selama masih kuat di atas 2.600 minimal XL masih akan bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk XL, pada penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada distribusi. Tapi asing memang terpantau hari ini masih keluar. Jadi untuk XL secara pergerakan apabila teman-teman mau coba pantau di entry, misalnya lebih oke adalah wait and see dulu. Bisa entry apabila XL minggu ini masih bisa bertahan dari rebound dari 2.700 atau tunggu kembali di sekitar 2.600 sampai garis EMA 50 di sekitar 2.620 untuk entry di sekitar daerah support ini dengan target swing tetap untuk saat ini di sekitar 2.800 sampai 2.850 karena saat ini zona ini sudah berubah menjadi resisten dan bisa hold terus selama XL tidak turun ke 2.600 dengan target lebih jauh di harga 3.000. Sekarang kita coba update juga XL bisa kita lihat hampir mirip dengan kita bahas Telkom hampir mirip dengan XL. Bisa kita lihat secara pergerakan saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Hari ini Telkom sempat terkoreksi di bawah garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2.990, tapi penutupan kembali bangkit naik ke harga 3.110. Jadi saat ini 3.000 masih berupa daerah support, garis EMA 50 juga masih berupa support yang kuat. Dan menariknya memang terbentuk pola candle hammer. Tapi tetap saja jika kita perhatikan ada resisten terdekat di 3.200. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Telkom juga saat ini masih bisa di hold selama Telkom masih kuat di atas harga 3.000. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Telkom, pada penurunan hari ini asing masih keluar. Satu minggu terakhir asing masih terus distribusi saham Telkom dengan jumlah lumayan besar. Dan terpantau di sini ini masih ada distribusi besar. Jadi beda dengan XL yang pada penurunan hari tidak ada distribusi, Telkom ada distribusi. Jadi tetap misalnya apabila teman-teman mau coba pantau di entry, lebih oke coba tunggu kembali di sekitar harga 3.000. Karena saya lihat masih ada potensi Telkom untuk kembali terkoreksi mengetes target harga ini. Jika terpantau mengetes 3.000 masih bisa bertanda terbentuk candle hijau, baru coba ikutan entry. Dengan target swing jangka pendek tetap di 3.200 atau hold saja selama Telkom tidak turun bawah 3.000 dengan target lebih jauh di 3.300 sampai 3.400. Dan jika sekarang kita perhatikan untuk Indosat hari ini juga sempat turun menuju support berikut di sekitar 1.850, tapi penutupan kembali bangkit naik ke harga 1.995. Jadi saat ini Indosat masih mencoba untuk bertahan di support psikologis di harga 2.000. Jadi saat ini 2.000 masih berupa support, ini belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal Indosat tidak se-oke XL maupun Telkom karena saat ini bisa kita lihat sudah berada pada garis EMA 50 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 2.110 dan garis EMA 50 di sekitar 2.140 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan secara teknikal sebenarnya Indosat saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk teman-teman saat ini masih hold saham Indosat masih harus hati-hati. Jika terpantau minggu ini Indosat terkonfirmasi break harga 2.000, cara pergerakan Indosat
masih ada potensi kembali turun mengetes 1850. Dan selanjutnya saya juga update INKP. INKP secara pergerakan bisa kita lihat ini juga secara tren masih oke. Karena masih kuat berada di atas support 7250 dan support EMA 50 di sekitar harga 7000. Dan secara pergerakan juga INKP hari ini berhasil naik ke harga 7850. Jadi naik 2% lebih walaupun sempat openingnya di bawah. Tapi satu bisa bangkit dan naik kembali di atas harga 7800. Dan bisa kita perhatikan untuk resisten terdekat saat ini ada di sekitar zona 8000 sampai 8100. Dan di atasnya jika kita perhatikan sebelumnya 8300 sempat menahan kenaikan dari saham INKP. Jadi INKP apabila teman-teman sudah punya menurut saya saat ini masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INKP ini menarik. Asing hari ini masuk setelah beberapa hari sebelumnya melakukan distribusi dan di broker summary juga terpantau kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Sehingga potensi untuk kembali naik mengetes zona 8000 sampai 8050 masih lumayan besar. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di sekitar 8300 sampai 8500. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry saham INKP, misalnya wait and see dulu di sekitar 7800. Jika terpantau minggu ini INKP masih kuat di atas 7800, baru coba ikut entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.